Salam, selamat datang kembali ke Bitwise. Kami saat ini berada di pasaran beruang kripto. Anda mungkin mendengar tentang perangkap pasar beruang kripto. Apa yang dimaksud itu? Bagaimana cara menghindarinya? Dalam episode hari ini, kita akan membahas ini dan beberapa tips tentang cara menghindarinya. Sebelum kita mulai, mohon sokong kami dengan berlangganan, suka, dan berkongsi. Terima kasih. Apa itu perangkap beruang? Pendahuluan dari Short Squeeze, Bear Trap adalah bentuk penjualan yang terkoordinasi tetapi terkontrol untuk menciptakan penurunan sementara pada harga aset. Lebih sering, pedagang pemula terjebak dalam volatilitas harga saat berdagang di pasaran yang berhubungan dengan kelas aset seperti ekuitas, komoditas, bond, atau mata uang kripto. Meskipun disarankan untuk tetap berlabur dalam jangka panjang untuk mengatasi volatilitas seperti itu, pembalikan harga dapat membingungkan meskipun pedagang yang berpengalaman sekalipun. Ini membuatnya penting untuk mengidentifikasi tanda-tanda pembalikan palsu, perubahan arah, sebelum melanjutkan tren yang mendasarinya untuk menghindari menjadi mangsa mereka. Peningkatan volatilitas bahkan dapat memikat pedagang jangka pendek untuk melakukan perdagangan, yang mengakibatkan kerugian besar dan memengaruhi kepercayaan atau keyakinan mereka terhadap aset yang mendasarinya. Di pasaran tren naik, pergerakan turun yang tiba-tiba menyebabkan peningkatan volatilitas dan dapat memaksa melikuidasi kepemilikan jangka panjang atau menjual aset dasar dengan harapan mendapatkan uang dengan cepat. Sebaliknya jika disebabkan oleh sekelompok pelabur yang menjual dalam jumlah besar, dapat bersifat sementara bagi mereka untuk membeli kembali kepemilikan mereka dengan harga yang lebih rendah. Perangkap beruang, bentuk manipulasi pasaran ini menipu pelabur bearish untuk percaya bahwa pembalikan harga menuju mulainya tren turun dan sering diikuti oleh dimulainya kembali tren naik sebelumnya secara tajam. Singkatannya, praktik menjual aset untuk dibeli kembali nanti dengan harga yang lebih rendah bersifat sangat spekulatif selama jangka volatilitas tersebut dan mendorong pedagang bearish mengambil risiko yang tinggi. Karena perangkap beruang seringkali tiba-tiba dan berumur pendek, pelabur jangka panjang juga boleh menyerah di bawah tekanan jual sementara dan kehilangan sebahagian atau seluruh keuntungan mereka. Bagaimana cara kerja perangkap beruang di pasaran kripto? Mirip dalam mekanisme seperti yang terlihat dengan kelas aset lainnya, perangkap beruang pasaran kripto memikat taruhan bearish dan bullish, seringkali dengan risiko yang tidak proporsional. Digunakan untuk menggambarkan mekanisme dan pembalikan harga berumur pendek yang secara keliru menunjukkan permulaan tren turun. Perangkap beruang di pasar kripto adalah bentuk manipulasi pasaran yang disebabkan oleh upaya bersama dari sekelompok pedagang yang memegang sejumlah besar mata uang kripto. Dengan berkoordinasi satu sama lain, penjualan kolektif token tertentu menyebabkan harganya turun dan mempengaruhi yang lain untuk percaya bahwa tren naik telah berakhir. Ramai pelabur mungkin menjual kepemilikan mereka sebagai akibatnya dan ini menurun harga jatuh lebih jauh dalam masa singkat. Biasanya, saat menembus di bawah posisi terendah yang ditahan sebelumnya, kelompok pedagang berpengaruh ini kemudian akan melanjutkan untuk membeli kembali jumlah yang terjual dengan harga tertekan, dan ini memicu pergerakan naik tajam yang menjebak taruhan bearish. Dalam upaya untuk membatasi kerugian mereka, pedagang dengan posisi short kemudian akan bergegas untuk membeli dan momentum pembelian yang dihasilkan hanya berfungsi untuk menaik harga menjadi lebih tinggi. Jadi, dengan menjual pada harga yang lebih tinggi dan membeli kembali semua posisi yang dijual pada tingkat harga yang lebih rendah, kelompok pedagang atau pembuat perangkap beruang bermaksud untuk mendapatkan keuntungan tersebut tanpa mempengaruhi jumlah mata uang kripto yang mereka pegang dalam jangka panjang. Perangkap beruang bandingkan dengan short selling, apa perbedaannya? Short selling atau menciptakan posisi short melalui instrumen pasaran lainnya adalah pendahulu untuk membentuk jebakan beruang. Seperti kelas aset lainnya seperti ekuitas yang diperdagangkan, mata uang kripto populer seperti Bitcoin dapat di-short menggunakan mekanisme yang berbeda seperti token short selling,
margin atau berjangka kontrak futures. Jalan ini sering digunakan oleh pedagang matap dan pelabur institusional untuk melindungi posisi mereka di pasaran sekunder dan dapat melindungi perlaburan mereka. Short selling mata uang kripto yang tersedia adalah cara biasa tetapi terjadi dalam volume yang merupakan sebahagian kecil dari volume perdagangan token utama. Namun, ketika dilakukan dalam skala yang sangat besar, short seperti Bitcoin dapat menciptakan tekanan turun yang tinggi pada harganya karena kenaikan kolektif dalam hasil bagi ketakutan. Indikator teknikal seperti indeks kekuatan relatif (RSI) dapat merujuk pada mata uang kripto yang memasuki wilayah bearish, yang kemudian dapat memicu aksi jual yang lebih luas yang didorong oleh pelabur umum yang kurang informasi yang ingin mengambil risiko. Jika sentimen ini bertahan dan harga turun di bawah level support utama, hal itu dapat menarik lebih banyak lagi pedagang bearish untuk melakukan aksi jual sebagai peluang yang menguntungkan bagi entitas perdagangan besar untuk menyebabkan perangkap beruang dengan menutupi posisi jual awal mereka. Dengan demikian, perangkap beruang didahului oleh short selling oleh sekelompok pedagang yang memiliki kepemilikan token besar dan berakhir ketika mereka menutup posisi derivatif mereka, membeli kembali posisi kripto short sold mereka, atau kombinasi kedua-duanya. Sementara siapapun dapat memulai posisi short atau short sell, berkolusi dengan pedagang lain untuk memanipulasi harga aset dianggap salah di pasaran seperti US dan dapat mengundang kemarahan pihak kawal selia. Adakah itu perangkap beruang bullish atau bearish? Dengan terdiri dari gerakan ke bawah dan ke atas, perangkap beruang dapat diperdagangkan oleh pedagang bearish dan bullish menggunakan strategi dan hasil potensi yang sangat berbeza. Perangkap beruang meresahkan para pedagang karena melibatkan aset dasaran yang mengalami perubahan momentum yang berlawanan dengan tren bullish utama sebelum dengan cepat berbalik lagi untuk melanjutkan perjalanan naiknya. Jika harga aset kemudian bergerak melampaui level resistance baru-baru ini, itu bisa menjadi tanda positif dan dapat ditafsirkan sebagai isyarat beli oleh pedagang bullish. Di sisi lain, mereka yang memiliki sikap bullish dapat menggunakan strategi yang melibatkan penjualan call dan put secara bersamaan dari tingkat harga utama untuk menghasilkan keuntungan dalam julat harga yang luas. Untuk pedagang bearish, pembalikan tren pertama dapat diartikan sebagai tanda untuk menjual, membutuhkan analisis risiko yang baik dan sangat hati-hati untuk ditampilkan untuk menghindari kehilangan modal. Titik masuk untuk mengambil posisi short harus tepat waktu dan ini membuat perdagangan perangkap beruang sangat sulit bagi pedagang bearish. Setiap kesalahan yang dibuat dalam mengenali dimulainya kembali tren bullish yang mendasarinya dapat menjadi bencana bagi posisi bearish, terutama jika mereka short sold atau leverage. Bagaimana cara mengidentifikasi dan menghindari perangkap beruang? Sebagai proposisi yang sulit bagi pedagang pemula, jebakan beruang dapat dikenali dengan menggunakan alat grafik yang tersedia di sebagian besar platform perdagangan dan menuntut kehati-hatian untuk dilakukan. Dalam kebanyakan kes, mengidentifikasi perangkap beruang memerlukan penggunaan indikator perdagangan dan alat analisis teknikal seperti RSI, level Fibonacci, dan indikator volume, dan mereka cenderung pastikan apakah pembalikan tren setelah jangka pergerakan harga naik yang konsisten adalah asli. Setiap tren turun harus didorong oleh volume perdagangan yang tinggi untuk mengesampingkan kemungkinan perangkap beruang. Secara umum, kombinasi faktor, termasuk retracement harga tepat di bawah level support utama, kegagalan untuk menutup di bawah level Fibonacci kritis dan volume rendah, adalah tanda-tanda bear trap sedang terbentuk. Untuk perlabut kripto dengan selera risiko rendah, yang terbaik adalah menghindari perdagangan selama pembalikan harga yang tiba-tiba dan tidak berdasar kecuali tindakan harga dan volume mengkonfirmasi pembalikan tren di bawah level sokongan penting. Masuk akal untuk mempertahankan kepemilikan selama waktu seperti itu dan menghindari penjualan kecuali harga telah melanggar harga pembelian awal atau level stop loss.
Sangat bermanfaat untuk memahami bagaimana dan seluruh pasar kripto berkelakuan terhadap berita, sentimen, atau bahkan psikologi umum. Mempraktikkan ini bisa jauh lebih sulit daripada yang terlihat, terutama ketika salah satu faktor dalam volatilitas tinggi yang terkait dengan sebahagian besar kripto dalam perdagangan saat ini. Di sisi lain, jika Anda ingin mendapat untung dari pembalikan momentum, lebih baik masuk ke opsi put daripada short selling atau menjadi long seller di mata uang kripto yang mendasarinya. Ini karena short selling atau sell call dapat membuat trader menghadapi risiko tak terbatas jika harga melanjutkan tren kenaikannya, yang tidak terjadi jika seseorang memilih posisi put. Dalam strategi terakhir, kerugian terbatas pada yuan yang dibayarkan dan tidak ada kaitannya dengan posisi kripto lama yang ditahan sebelumnya. Untuk perlabur jangka panjang yang mencari keuntungan tanpa risiko tinggi, lebih baik menghindari perdagangan selama perangkap beruang sama sekali. Saya harap Anda belajar sesuatu dari episode ini. Perlaburan jangka panjang merupakan strategi terbaik. Kami memiliki episode tentang dollar cost averaging yang terbaik untuk waktu dalam strategi perlaburani jangka waktu yang lebih lama. Terima kasih telah menonton episode ini sampai akhir, kami sangat menghargainya.